Баюшки-баю, не ложись на краюк. Раз, два, три, четыре, пять. И потянет танцевать. Баю-баю, бай-бай-бай. Громче музыка играй. Баю-шуби-дуби-бай. Двигай телом, не зевай. Hi guys, welcome to my video. Sebenarnya teman-teman, aku tuh mau nge-vlog, cuman aku hari ini tuh hectic banget dan jujur nggak ada waktu sama sekali. Terus kebetulan aku mau bikin vlog itu sekalian kayak sharing ilmu aja selama ini yang aku dapet selama kuliah tuh apa. Nah, aku tuh pengen sharing ke kalian juga, tapi lewat vlog. Nah, karena aku bener-bener terbatas banget, jadi itu kayak aku akan tetap meniatkan diri aku untuk sharing ilmu ke kalian semua, karena aku jujur suka banget kalau misal punya ilmu nih, nggak boleh cuma aku aja, aku harus lebih ngasih tahu lagi ke teman-teman aku biar teman-teman aku tuh lebih paham juga, jadi kita sama-sama belajar seperti itu. And anyway guys, kalian pernah gak sih kayak ngerasa tiba-tiba kepanasan, terus atau misal kita tiba-tiba itu kayak kedinginan, padahal sebenarnya kondisi sekitar ya, lingkungan kita itu biasa aja, nggak ada apa-apa, suhunya juga normal-normal aja. Dan ternyata tubuh kita itu punya kayak sistem yang kompleks itu, dan fungsinya itu untuk menjaga suhu agar tetap stabil. Jadi suhu kita itu biar stabil terus, baik banget ya. Dan di video kali ini aku tuh akan membahas bagaimana tubuh manusia tuh mengatur suhu, dan aku akan menjelaskan dari sudut pandang termodinamika. Ya pastinya mulai dari mekanisme fisik, terus juga metabolisme, sampai dari kondisi-kondisi yang bisa mempengaruhi suhu tubuh kita. Anyway guys, setahu aku ya teman-teman, kalau dari kaidah fisika, jadi tubuh manusia tuh dia kan kerjanya tuh kayak sistem termodinamika yang as always itu menjaga keseimbangan panas. Nah, panas dalam tubuh itu dia dihasilkan dari metabolisme. Terus dia tuh dilepas ya ke lingkungan, of course agar suhunya tuh tetap stabil. Nah, perpindahan panas dalam tubuh kita itu terjadi melalui 4 mekanisme. Aku masih inget banget, ada radiasi, konduksi, konveksi sama evaporasi. Nah, untuk radiasi teman-teman, seingat aku itu dia tuh kayak pelepasan panas tapi tanpa kontak langsung. Sedangkan kalau konduksi itu dia melalui sentuhan. Terus kalau konveksi itu dia kayak melalui aliran udara gitu. Jadi lewat angin sepoi-sepoi itu juga bisa, atau dari anginnya kipas angin, nah itu juga bisa banget. Terus kalau evaporasi, susu es oyen, bukan. Evaporasi itu dia melalui penguapan keringat. Dan kalian ngerti pas aku awal belajar tuh aku juga gitu, evaporasi kayak familiar banget gitu. Terus aku baru ingat ternyata biasanya buat es oyen tuh. Gimana ya, jadi tubuh kita tuh ya sebenarnya terus-menerus bertukar panas gitu loh dengan lingkungan. Dan pastinya dia tuh fungsi utamanya ya untuk mempertahankan suhu kita agar tetap normal begitu. Terus juga setahu aku ya teman-teman, selain dari fisika, jadi suhu tubuh itu dia juga diatur melalui metabolisme. Kalau metabolisme sendiri kan dia tuh kayak proses kimia dalam tubuh. Nah, bedanya dia tuh menghasilkan energi sekaligus panas. Jadi semakin tinggi aktivitas metabolismenya, jadi akan semakin banyak panas yang dihasilkan. Misal nih kayak saat kita olahraga atau pas tubuh kita tuh lagi ngelawan infeksi gitu ya. Tapi sebaliknya, saat metabolisme menurun, produksi panas tuh juga bakal berkurang. Nah, oleh karena itu, tubuh itu harus menyesuaikan antara produksi dan juga pengeluaran panas agar tetap seimbang. Dan kalian tahu nggak fun fact-nya lagi? Jadi suhu tubuh yang normal itu ternyata bisa berbeda tergantung usia. Kalau pada bayi suhu tubuh itu cenderung lebih tinggi dan emang belum stabil kan, karena sistem pengatur suhunya tuh belum mateng. Tapi kalau pada orang dewasa, suhu tubuh relatif stabilnya itu insya Allah sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Tapi kalau pada lansia, suhu tubuh itu dia cenderung lebih rendah ya, karena metabolisme itu kan nurun, jadi kemampuan adaptasi tubuh tuh jadi berkurang seperti itu.
And anyways, suhu tubuh tuh juga bisa berbeda, jadi kayak tergantung dari bagian tubuh yang diukur ya. Soalnya suhu di rektal itu biasanya paling tinggi dan paling akurat tuh kan dia menggambarkan suhu inti tubuh. Terus kalau suhu oral itu sedikit lebih rendah, sedangkan kalau suhu aksila atau ketiak ya itu biasanya paling rendah juga. Dan perbedaan itu tadi itu terjadi karena lokasi pengukuran. Terus kan jadinya kan mempengaruhi hasil suhu yang didapatkan. Oh ya teman-teman, terus kalau perubahan suhu tubuh itu dia juga bisa jadi tanda-tanda penyakit loh. Misal nih, kalau demam ya, dia kan pasti kayak menunjukkan infeksi dalam tubuh. Terus kayak hipotermia, itu kan dia kayak nunjukin kondisi suhu tubuh yang terlalu rendah kan, kayak dingin banget kan. Dan biasanya kan akibat paparan dingin yang berlebihan gitu. Terus kalau hipertermia, itu dia peningkatan suhunya tuh suhu tubuh ya, maksudnya suhu tubuhnya tuh dia nggak terkontrol dan misalnya pada heat stroke gitu. Nah oleh karena itu pemantauan suhu tubuh itu penting banget teman-teman, jangan di skip pokoknya. Dan itu tuh untuk mendeteksi kondisi kesehatan seseorang. That's why kalau misal teman-teman semuanya masih sayang sama keluarga, sayang sama semua orang yang kalian sayangi, itu please tolong sekali jangan skip kesehatan. Dan pesan ini juga berlaku untuk diri aku. Oke baik teman-teman, sebelum lanjut ke penutup, kita perlu tahu nih, kenapa sih suhu tubuh tuh harus dijaga agar tetap stabil. Jadi tubuh manusia ini kan dia bekerja optimal ya pada suhu tertentu. Jadi kalau semisal suhu itu terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, nah fungsi enzim ini yang ada dalam tubuh kita tuh pasti bakal terganggu. Dan enzim ini penting banget karena dia ini kan hampir berperan ya dalam semua reaksi kimia dalam tubuh kita. Contoh kayak metabolisme, terus juga produksi energi. Nah kalau semisal suhu itu terlalu tinggi, enzim tuh nanti bakal jadi rusak. Dan kalau semisal terlalu rendah pun, kerja enzim tuh nanti dia bakal jadi lambat. Dan jangan salah, ada akibatnya juga. Akibatnya, jadi fungsi organ ini juga bakal terganggu. Nah, that's why tubuh itu berusaha keras untuk mempertahankan suhu ya agar tetap dalam batas yang normal. Dan kalau semisal kita perhatikan, mekanisme ini tuh sebenarnya sering banget terjadi di kehidupan sehari-hari kita in daily. Dan semisal nih ya saat kita kepanasan, nah tubuh kita tuh kan bakal langsung berkeringat nih. Dan itu proses evaporasi untuk menurunkan suhu tubuh. Atau semisal saat kita kedinginan ya, nah tubuh tuh kan bakal menggigil kan. Sebenarnya gerakan-gerakan itu tuh bertujuan untuk menghasilkan panas. Terus contoh nih kalau misal kita lagi demam, nah kalau kita lagi demam tubuh tuh kan dia tuh lagi naikin suhu sebagai respon terhadap infeksi. Jadi sebenarnya reaksi yang seperti itu tuh memang bukan kebetulan, tapi memang bagian dari sistem pengaturan suhu tubuh yang memang sudah terkoordinasi. Dan dari sini kita bisa lihat lah ya bahwa suhu tubuh tuh bukan sekedar angka aja, tapi merupakan indikator penting kondisi kesehatan seseorang. Ya siapa lagi kalau bukan yang di sekitar kita. Dan perubahan kecil pada suhu tubuh itu bisa jadi tanda awal adanya gangguan dalam tubuh. That's why pemantauan suhu tubuh itu penting banget, baik dalam kondisi sehat maupun sakit. And reminder ya teman-teman, selain memahami bagaimana tubuh itu mengatur suhu ya, kita tuh juga perlu tahu bagaimana cara menjaga suhu tubuh itu bakal tetap normal. Dan beberapa cara yang bisa dilakukan tuh semisal nih, kita menjaga hidrasi tubuh karena cairan itu kan memang sangat berperan dalam proses pengaturan suhu kan, apalagi saat kita berkeringat gerah. Terus juga menyesuaikan pakaian dengan kondisi lingkungan. Contoh nih kayak kita pakai pakaian hangat pas lagi musim dingin, atau kita lagi pakai pakaian yang menyerap keringat saat panas. Dan juga selain itu menjaga kondisi tubuh tetap sehat itu juga penting karena ya saat sakit kan mekanisme pengaturan suhu tuh bisa terganggu. So menjaga suhu tubuh itu bukan hanya tugas tubuh kita saja, tapi itu juga perlu kita bantu melalui kebiasaan sehari-hari. Oke baik teman-teman, mungkin cukup sampai sini dulu kali ya. Semoga materi yang udah aku share ke kalian semua itu bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.